kangen sama kamu. Rian? Ma? Adila? Hujan turun cukup deras sejak sore. Langit terlihat gelap dan udara terasa dingin. Di tengah cuaca yang muram itu, Rian berdiri sendirian di luar rumah. Pakaiannya sudah basah kuyup karena ia seperti tidak peduli dengan hujan yang mengguyur tubuhnya. Wajahnya terlihat lelah, matanya kosong, seolah semua harapan yang selama ini ia pegang mulai terasa berat untuk dipertahankan. Sudah 2 bulan lamanya Adila menghilang tanpa jejak. 2 bulan yang terasa sangat panjang bagi Trian. Sejak hari pertama Adila dinyatakan hilang, Trian tidak pernah benar-benar berhenti mencari. Ia mengerahkan segala cara, meminta bantuan banyak orang, bahkan membentuk tim pencarian sendiri. Namun sampai sekarang, hasilnya tetap sama. Tidak ada kabar pasti tentang keberadaan Adila. Semua itu membuat Trian perlahan diliputi rasa putus asa. Hatinya seperti tidak sanggup menerima kenyataan bahwa perempuan yang sangat ia cintai itu bisa saja benar-benar pergi dari hidupnya. Hujan yang turun semakin deras seolah mewakili perasaan Trian yang sedang hancur. Ia berdiri memandang kosong ke depan, pikirannya dipenuhi kenangan tentang Adila. Tentang semua momen yang pernah mereka lalui bersama. Tentang janji-janji yang dulu mereka ucapkan. Semua terasa begitu dekat di ingatan, tapi sekarang seperti sangat jauh dari jangkauan. Bu Gladys melihat kondisi Trian yang seperti kehilangan arah. Hatinya ikut terasa perih melihat anak itu terus menyiksa dirinya sendiri. Perlahan Bu Gladys menghampiri Trian yang masih berdiri di tengah hujan. Ia tidak tega melihat Trian larut terlalu dalam kesedihan. Dengan penuh rasa iba, Bu Gladys mencoba menenangkan Trian. Ia tahu tidak mudah bagi Trian menerima semua ini. Namun ia juga percaya bahwa harapan tidak boleh benar-benar padam. Bu Gladys mencoba menguatkan Trian agar tetap bersabar. Ia mengingatkan bahwa jika Trian benar-benar yakin Adila masih hidup, maka keyakinan itu harus terus dijaga. Takdir selalu punya jalannya sendiri. Jika memang Trian dan Adila ditakdirkan untuk bersama, maka suatu saat nanti mereka pasti akan dipertemukan kembali. Sementara itu, di tempat lain suasana justru sangat berbeda. Malam ini menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi Rama dan Naura. Di tengah hujan yang juga turun di malam itu, Rama akhirnya memberanikan diri menyatakan perasaannya kepada Naura. Dengan penuh keyakinan, Rama mengungkapkan cinta yang selama ini ia pendam. Naura yang mendengar pengakuan itu tentu saja sangat bahagia. Selama ini ia memang menaruh perasaan yang sama kepada Rama. Hujan yang turun justru membuat suasana terasa semakin romantis. Malam itu menjadi awal dari babak baru dalam hubungan mereka. Rama bahkan sudah menyatakan keseriusannya untuk membawa hubungan itu ke tahap yang lebih serius. Ia ingin melamar Naura secara resmi dan membangun masa depan bersama perempuan yang ia cintai. Kabar itu tentu membuat ibu Rama sangat bahagia. Ia sudah lama berharap anaknya menemukan pasangan yang tepat. Dengan penuh antusias, ibu Rama mulai memikirkan rencana lamaran. Ia bahkan sudah membayangkan acara keluarga yang hangat dan penuh kebahagiaan. Undangan pun mulai dipersiapkan agar kabar bahagia ini bisa segera dibagikan kepada orang-orang terdekat mereka. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang diam-diam sedang direncanakan oleh Herlina. Malam itu Cahyadi tanpa sengaja melihat Herlina sedang berbicara melalui telepon dengan seseorang yang tampaknya adalah orang suruhannya. Herlina berbicara dengan nada penuh ambisi. Ia menegaskan bahwa Naura harus menjadi CEO. Tidak ada pilihan lain. Herlina tampak sangat yakin dengan rencananya, seolah semua sudah ia atur dengan sangat rapi. Percakapan itu membuat Cahyadi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selama ini Cahyadi memang sering merasa ada banyak hal janggal yang terjadi di sekeliling mereka. Namun ia belum pernah benar-benar menemukan bukti yang jelas. Melihat sikap Herlina malam itu membuat Cahyadi mulai curiga bahwa mungkin selama ini Herlina menyimpan banyak rahasia. Bahkan bukan tidak mungkin Herlina juga memiliki peran dalam berbagai kekacauan yang terjadi sebelumnya. Termasuk masalah besar yang menimpa Trian dan Adila. Jika semua itu benar, maka suatu saat nanti kebenaran pasti akan terungkap. Di sisi lain, Trian kembali melanjutkan pencarian Adila. Ia mendatangi lagi lokasi tempat terakhir Adila diduga berada. Tim SAR masih melakukan pencarian meskipun harapan semakin menipis. Hari itu suasana di lokasi pencarian terasa berat. Para anggota tim terlihat serius memeriksa area sekitar. Hingga akhirnya mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam.
Sebuah potongan kain dan sebuah cincin ditemukan di sekitar lokasi tersebut. Barang-barang itu kemudian diperiksa lebih lanjut. Setelah dilakukan tes DNA, hasilnya menunjukkan bahwa barang tersebut memang milik Adila. Mendengar kabar itu, tubuh Trian langsung terasa lemas. Seolah seluruh tenaganya hilang dalam sekejap. Temuan itu membuat tim SAR mulai pesimis. Banyak dari mereka yang akhirnya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Adila sudah tidak bisa ditemukan lagi. Beberapa bahkan menyarankan agar pencarian segera dihentikan karena dianggap sudah tidak ada harapan. Namun bagi Trian, menerima kenyataan itu terasa sangat sulit. Hatinya seperti menolak percaya bahwa semuanya benar-benar sudah berakhir. Dengan langkah berat, Trian akhirnya bersiap meninggalkan lokasi pencarian. Hujan kembali turun tipis di sore itu. Ia berjalan perlahan menuju mobilnya dengan perasaan yang sangat hancur. Namun saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di kejauhan, Trian melihat seseorang yang sedang mengendarai motor melewati jalan kecil di dekat lokasi tersebut. Sosok itu sekilas terlihat sangat familiar. Rambutnya, postur tubuhnya, bahkan cara duduknya di motor terasa sangat mirip dengan seseorang yang selama ini selalu ada di pikiran Trian. Trian langsung terdiam, jantungnya berdetak sangat kencang, matanya menatap tajam ke arah sosok itu yang semakin menjauh. Dalam sekejap, satu nama langsung muncul di pikirannya. Apakah benar wanita itu adalah Adila?